Puji Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama belajar kembali akan firman Tuhan. Yang akan kita sama-sama lihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan berfirman kembali kepada Abraham. Bagaimana Tuhan menjanjikan Abraham akan mempunyai seorang anak yang mempunyai keturunan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, di ayat yang kita baca di ayat yang ke-10 ini, bagaimana secara rinci Tuhan menjelaskan tahun depan bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak. Sarah akan mengandung. Ayat 10 ini, kalau kita bandingkan dalam Kejadian pasal 15, di sana juga Tuhan berfirman. Tetapi dalam Kejadian pasal 15 ini Tuhan tidak menyebutkan satu waktu tertentu. Tuhan hanya menjanjikan bahwa Abraham akan mempunyai keturunan. Dan menarik di ayat yang kita baca di sini, secara khusus, secara rinci, ya Tuhan menjelaskan bahwa tahun depan Sarah akan mengandung, Abraham akan mempunyai seorang anak. Tetapi bagaimana reaksi daripada Sarah? Firman Tuhan menjelaskan ketika mendengar hal itu Sarah tertawa. Dan Tuhan melihat dan Tuhan kemudian menyampaikan hal ini juga kepada Abraham. Dan Tuhan tegaskan di ayat yang ke-14, saya bacakan kembali. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pada waktu yang telah ditetapkan. Inilah menjadi kata kuncinya Bapak Ibu. Ya bagaimana pada waktu yang telah ditetapkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Pagi hari ini mari kita belajar. Di tengah-tengah kondisi pandemi hari-hari ini saudara, banyak orang bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Sepertinya keadaan kita ya hari-hari ini tidak semakin baik, tetapi jumlahnya akan semakin bertambah. Seringkali kita seperti Sarah, ketika mendengar janji Tuhan, ketika Tuhan berfirman, Sarah melihat bahwa dia sudah lanjut usia, dia sudah mati haid, dia sudah layu, Abraham sudah tua. Dia melihat kepada keadaan kondisi yang tidak mungkin menurut dia. Tetapi tidak bagi Allah. Sekali lagi Allah mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup kerjakan itu. Dan benar kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 21 ayat yang 1 dan kedua. Di sana Tuhan berfirman dan Tuhan mengingat apa yang dijanjikan kepada Abraham dan Sarah. Firman Tuhan katakan di situ, kita bisa baca di sana. Sarah pada akhirnya dia mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamakan Abraham yaitu Ishak. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa sungguh ketika waktu yang telah ditetapkan Tuhan, bahwa apa yang difirmankan Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan pasti akan digenapi. Dan hari-hari ini mari lebih daripada kita meresponi keadaan situasi dan mungkin hari-hari ini rasanya saudara ya kita mendengar ada banyak keterbatasan mungkin dalam APD, ya belum ditemukannya vaksin dan lain-lain. Sepertinya ya kita melihat pandemi ini tidak akan berakhir. Tetapi saya percaya lewat firman Tuhan, mari kita imani. Ada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya hari-hari ini Tuhan tetap bekerja. Tuhan juga ingin menggenapi firman-Nya.
bahwa kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tetap sanggup menyelamatkan, dan menurut waktu yang Tuhan sudah tetapkan, semua ini akan dipulihkan, pandemi ini akan berakhir. Tetapi apa yang menjadi respon kita? Mari, daripada kita melihat keterbatasan kita, tapi mari lihat kepada firman Tuhan. Lebih baik kita perkatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 juga di sana tegaskan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Dan ketika itu terus kita perkatakan, saya percaya Tuhan bekerja menurut waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Tuhan jadikan semua indah pada waktunya, menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktunya kita. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, tetapi yang harus kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada. Kuasa Tuhan sanggup dan masih sanggup untuk menyelamatkan. Dan menurut waktu yang ditetapkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan pulihkan semuanya dan Tuhan jadikan indah. Hari-hari ini apa yang menjadi kondisi keadaan Bapak, Ibu, Saudara? Mungkin kau dihadapi oleh satu keadaan, situasi yang sulit. Di tengah keluarga, mungkin dalam hubungan yang hari-hari dalam keadaan yang retak. Mungkin saudara ada yang kecewa hari-hari ini juga sudah merencanakan pernikahan yang waktu yang sudah ditetapkan. Tapi kemudian karena pandemi semuanya harus dirubah. Tapi saya percaya sekali lagi, ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita semua. Dan semua yang di waktu yang ditetapkan Tuhan itu adalah indah menurut Tuhan. Dan saya percaya semuanya adalah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. So itu mari tetap percaya, tetap optimis. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelamatkan kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelamatkan, menyembuhkan apapun keadaan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini lewat firman Tuhan kembali kami dikuatkan. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan terus bekerja menurut waktu-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah siapkan waktu yang tepat dalam kehidupan kami. Bukan menurut kami tapi menurut waktunya Tuhan. Dan biarlah kami terus memperkatakan firman Tuhan. Dan kami mau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tetap sanggup dan masih sanggup untuk menyelamatkan bangsa kami. Memulihkan keadaan hari-hari ini Tuhan. Kami tidak terfokus keterbatasan. Kami tidak mau terfokus kepada keadaan kami. Tapi kami fokus kepada Allah yang sangat dan sanggup menolong kami. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Tuhan melihat keadaan umat-umat-Mu hari-hari ini. Kalau di antara kami mulai lemah, kami terpuruk Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau percaya ada waktu yang tepat. Tuhan mau angkat kehidupan kami. Ada waktu yang tepat Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau pulihkan usaha kami, rumah tangga kami. Sebab itu biarlah hati kami hari-hari ini tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Kami mau tetap pegang firman-Mu daripada kami meresponi keadaan sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja lokal kami, berkati umat-umat Tuhan, berkati setiap aparat-aparat keamanan, Tuhan tenaga kesehatan, Tuhan tolong dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menyertai memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami percaya, hari inilah hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan pertolongan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.